A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Kita nih taunya nih jenis-jenis zakat ini tuh cuma zakat fitrah dan zakat mal ya. Atau zakat harta biasanya. Nah ternyata berbicara tentang zakat ini. Zakat harta ini banyak banget macam-macamnya. Dan apakah kita sudah termasuk kategori orang-orang yang membayar zakat? Hari ini kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya buat kita semua. Temanya adalah zakat nggak nunggu Ramadan. Nah, biasanya nih mohon maaf orang bayar zakat itu termasuk saya taunya itu pas lagi di bulan Ramadan biasanya. Karena hitungan genap dari bulan puasa ke bulan puasa lagi gitu. Supaya enak ingatnya. Ingatnya gampang. Dan pahalanya berlipat ganda. Amin ya Amin, Allah ya ya Rabbal Rabb. Alamin. Nah tapi begini buat Habib Abdullah nih. Apa benar Ahlan bahwa wasahlan, gimana? sebenarnya nih ya. Tidak semua orang itu bicara wajib berzakat harta atau membayar zakat mal. Dan siapa saja nih sebenarnya orang-orang yang terkena kewajiban zakat harta nih Bib. Kalau ada orang mau zakat tapi masih ada hutang. Nah ini bagaimana baiknya nih? Bayar hutang atau bayar zakat dulu penjelasannya. Tafadhol Bib, mohon izin silakan. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita belajar mengenai salah satu rukun Islam yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita baca di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, dan juga pasti disertakan ghalibnya biasanya dengan wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Maka penting sekali bagi kita umat muslim untuk mengingat jika kita memiliki harta untuk mengeluarkan yang namanya zakat. Dan zakat sesuai tema kita di hari ini tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi bagaimana perhitungannya? Nah, di antara syarat-syarat seseorang yang wajib baginya berzakat, yang pertama adalah Islam. Harus orang Islam. Orang Islam itu wajib untuk berzakat. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Dia merdeka, bukan seorang budak. Mungkin kita sering belajar di dalam kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa seorang budak itu tidak wajib baginya zakat. Kemudian yang ketiga diantaranya sempurnanya kepemilikan. Ini masih menyangkut dalam bab fikih, diantaranya dikecualikan dari situ adalah budak mukatab. Budak mukatab ini kayak apa? Budak yang setengah-setengah, masih setengah mempunyai kepemilikan dan setengahnya lagi kepemilikan dimiliki oleh sayyidnya. Seorang budak itu kalau punya harta, itu hartanya dimiliki oleh sayyid, oleh tuannya. Nah yang keempat, jelasnya pemilik. Kalau jelasnya pemilik ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti kebun. Ataupun contohnya seperti pertanian. Nah pertanian ini jelas pemiliknya adalah Fulan bin Fulan. Ada lagi pertanian yang kita dapati biasanya pertanian ini bersifat wakaf. Wakafnya buat apa? Buat orang-orang para duafa. Wakafnya buat apa? Wakafnya buat santri. Maka pertanian yang dari situ tidak wajib dikeluarkan zakat. Dan yang kelima, yakinnya kepemilikan. Nah zakat juga kadang-kadang wajib bagi orang yang belum akil baligh. Kayak apa? Kayak anak kecil. Anak kecil juga wajib zakat. Misalnya apa? Dia terima harta tersebut dari waris. Ternyata dia masih wajib zakat jika hartanya tersebut melalui daripada haul dan juga nisab. Nah dikecualikan dari sini adalah harta yang diwakafkan untuk janin yang belum jelas kapan lahirnya. Maka harus yakin benar-benar pemiliknya adalah Fulan bin Fulan, yang mana dia adalah termasuk orang yang mengeluarkan daripada zakat. Kemudian
orang yang wajib mengeluarkan zakat hartanya harus sampai nisab. Nah, harta yang sampai nisab ini apa? Nanti kita akan belajar dengan guru-guru kita, di bab pertanian ada sendiri. Di bab peternakan ada sendiri. Di bab perdagangan diantaranya yaitu sampai daripada 82,5 gram ataupun 85 gram jika dikalkulasikan terhadap nilai emas dan lain sebagainya. Nah, ini perlu sangat kita pelajari karena zakat ini sangat penting. Zakat sesuai namanya, nama wa tathir, makin tumbuh dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengeluarkan zakat insya Allah adalah orang yang selalu untung, Bang Fadli. Masya Allah, jazakallah khairan, terima kasih banyak. Ya kan kadang-kadang kita kadang-kadang bicara masalah zakat ini kadang-kadang suka menyepelekan. Jujur aja ya. Kadang kita bicara masalah tentang zakat ini kadang-kadang nggak ngerti atau mungkin penyampaiannya kita juga nggak tahu, nanti mungkin kita bahas sama guru-guru kita apakah perlu akad atau enggak kan gitu. Nah sekarang buat Ustadz Maulana nih ya, bicara masalah tentang syarat-syarat dari zakat mal atau zakat harta ini kan kalau bisa kan orang yang berharta. Nah bagaimana posisinya kalau seandainya orang ini nggak punya harta? Atau mungkin boleh dibilang hidupnya ya udah pas-pasan. Apakah tetap harus mengeluarkan zakat mal atau zakat hartanya ini? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana, tafadhol. Izin Nabi. Ahlan wasahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Karena ini adalah pembahasan tentang zakat. Berarti ini adalah bagian daripada ibadah kita. Ibadah kan ada dua. Ibadah badaniyah, ibadah rohani dalam hati kita. Kalau badan itu kan rukun Islam. Itulah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu 2, 3 syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Berarti kita sebagai orang muslim harus mengeluarkan zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Dan kali ini kita bahas tentang zakat mal. Dan tadi sudah dibahas oleh Habib tadi, makasih banyak. Siapa-siapa saja yang sebenarnya yang harus mengeluarkan zakat tadi sudah dibahas. Nah kali ini tentang syaratnya, cara perhitungannya. Maka selain zakat fitrah yang dibayarkan setiap tahun sebelum malam Idul Fitri, Islam juga mengenal namanya zakat mal. Adapun pengertian zakat mal adalah jenis zakat yang dikeluarkan individu maupun lembaga atas harta, sekali lagi, atas harta yang diperolehnya dengan syarat ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ada haul, ada nisabnya, ada perhitungannya. Haulnya itu selama setahun, jadi bagus temanya. Nggak mesti nunggu Ramadan. Kalau memang Anda memulai usaha Januari, berarti bulan Januari keluar. Atau dia mulai usaha di bulan Muharram. Kan bagus ya. Muharram itu bagus kita mulai usaha. Kalau begitu di 10 Muharram, Asyura lagi. Dia mulai buka usaha. Berarti nanti zakatnya diperhitungkan di situ. Dan ingat harus ada syaratnya. Yang pertama, milik penuh. Kalau belum dimiliki, belum. Ada zakatku saya hitung. Ada uangku di sana, dia pinjam belum bayar. Itu jangan dihitung. Tiba-tiba dia bayar, PR dong. Lalu sesuatu yang bisa berkembang. Jadi rumah yang kita beli hanya ditempati, berarti zakatnya sekali keluar aja. Tapi kalau sudah ditempati sudah tidak bertahun-tahun lagi karena dia bukan tapi kalau sudah merupakan aset, kayak kendaraan yang disewakan, penghasilannya itu harus dikeluarin rumah ya. Jadi harus ada sesuatu yang berkembang. Kemudian mencapai nisabnya tadi sudah dibahas 85 gram, tapi ada juga pendapat mengatakan 82,5 gram. Jadi perhitungan emas yang kita gunakan. Jadi bukan perhitungan uang karena uang itu ada inflasinya. Nah, makanya kita menggunakan sistem yang namanya emas, perhitungan emas. Kalau perhitungan emas dari zaman Rasul sampai sekarang tidak berubah. Jadi ambil aja 82,5 gram. Tapi guru kami di pesantren sudah diajarin. Untuk kehati-hatian, kalau memang ada uang dalam setahun mengendap, sekali lagi, ada sisa uang. Kalau keluaran setiap hari ada pengeluaran, itu tidak dikeluarin. Nanti sisanya ternyata bertumpuk selama setahun, dari setahun itulah harta itu yang dikeluarkan 2,5%. Di tabungan saya ada 40 juta, berarti keluar 1 juta. Uang di tabungan saya ada 1 juta, mengendap selama setahun, maka keluar 25.000. Kan cuma 2,5%. Apalagi kemudian melebihi kebutuhan pokok. Jadi
setelah keluar semuanya. Jadi kalau ada kebutuhan harian enggak. Jadi beda-beda kan kebutuhannya. Mohon maaf. Lalu sekali lagi, kalau ada utang dahulukan. Karena justru orang yang berutang itu masuk bagian dari 8 orang yang berhak menerima zakat. Lalu kembali lagi, berlaku dalam setahun. Maka ketentuan-ketentuan harus dijaga. Mohon izin, harus dijaga ketentuannya. Jangan sampai kita justru terjebak. Terus kalau yang hidupnya pas-pasan gimana Ustadz, perlu bayar juga enggak? Kalau pas-pasan, makanya tadi kebutuhan pokoknya dulu. Karena ada yang namanya miskin. Miskin itu tidak cukup. Ya. Jadi dia jatuhnya miskin. Ada yang namanya fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya pendapatan. Iya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau orang tidak cukup, ya justru kami menerima zakat. Wih, luar biasa. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Ustadz Maulana. Iya. Itu mic bisa jatuh begitu ya, keren banget ya. Enggak sebenarnya. Oh enggak ya, enggak. Sebenarnya. Iya. Saya gini, kalau masalah zakat ini sangat penting. Karena barang siapa tidak keluarkan zakat, hati-hati. Justru harta itu akan menggerogoti. Ya, Kayak daging menumpang. Ya, nauzubillah min zalik. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Berbicara masalah tentang tata cara zakat emas. Kita punya tayangannya, mungkin buat yang punya emasnya banyak bisa nonton nih sekalian nih. Ini dia tayangannya. Zakat emas. Bagaimana cara menghitung zakat emas? Apakah sobat memiliki simpanan emas? Ternyata, bila jumlah simpanan emas kita sudah mencapai nisab, yakni 85 gram atau lebih dan haul selama 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Wah, ini dia ya, berbicara masalah sekarang orang banyak investasi itu macam-macam bentuknya nih. Ya Ustadz Syam nih ya, anak muda biasanya nih sekarang. Anak muda ini pinter-pinter. Jadi banyak investor. Investor. Jadi investasi kalau nggak nabung itu berupa emas. Nah, bagaimana dengan masalah zakatnya? Itu kalau bicara masalah emas tadi ada zakatnya hitungannya. Nah, kalau seandainya nggak punya emas tapi disimpan perak. Nah, ini kena zakat juga nggak? Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Maulana, Habib Abdullah, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, memang zakat emas dan perak sudah jelas ditentukan. Jadi bismillah, kita coba menggunakan papan. Bismillah. Aman Mas. Oke, aman ya. Iya. Saya standby aja di sini, takutnya WHM-nya jatuh kayak Ustadz Maulana. Enggak ya? Jadi zakat itu adalah tidak terkait dengan kezaliman. Jangan pernah menganggap zakat itu adalah zalim. Tidak boleh kita zalimi orang miskin memaksa mereka untuk zakat. Dan tidak boleh juga memaksa orang kaya kalau memang tidak ada zakatnya. Jangan kita bilang ada zakatnya. Sekaya apapun dia, kalau misalnya itu tidak kena zakat, tidak kena zakat. Misal ada orang punya aset yang dalam ajaran Islam tidak diatur zakatnya, tidak kena zakat. Jadi tidak boleh menzalimi orang tidak mampu, begitupun tidak boleh menzalimi orang mampu. Zakat itu sesuai dengan syariat Islam. 1, zakat itu ada yang namanya nisabnya. Nisabnya. Apa itu nisab? Ukurannya, berapa banyakkah dia? Nah, kalau emas hitungannya adalah 20 dinar. 20 dinar nisabnya emas. Kalau 1 dinar yakni 4,25 gram. Maka kali 20 berarti nisabnya emas adalah 85 gram. Kalau sudah sampai 85 gram, maka tunggu. Kalau 85 gram ini sampai dalam waktu haulnya, apa itu haul? Temponya, durasinya, haul. Kalau 85 gram ini mencapai 1 tahun, barulah dia dikeluarkan zakatnya. Kapan dilihatnya? Kalau sudah sampai 1 tahun ternyata tidak berkurang dari 85 gram ini, baru keluar zakatnya. Tapi ternyata pas beli itu 85 gram. Cuma kepake, sampai 1 tahun ternyata udah nggak cukup lagi 85 gram. 80? Ya 85 gram, nggak nyampe 85 gram. Ya, jadi 80 Iya, gitu. misalnya jadi 80, nggak keluar zakatnya. Oh. Karena nggak sampai nisabnya. Jadi hitungannya itu adalah hitungan udah setahun kah belum. Hitungannya apa? Haul itu hijriyah. Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Berarti ada orang punya emas 85 gram, anggaplah kalau 1 gramnya berapa Mas Fadli? Ya minimal banget 800 deh, kita ambil angka bawah dulu ya, coba ya. 800.000 harganya.
800 dikali yang namanya 25% lah. 25%. Maka dia, bukan ini, 800 1 gram berarti tunggu 800 kali 85. 800 kali 85. Kita buka kalkulator dulu. 800 dikali 68 juta. 68 juta. 68 juta. Kalau ternyata dia sampai setahun ini 68 juta, barulah dia keluar 2,5%-nya daripada zakat emasnya. Berbicara tentang perak, kalau ini emas. Kalau tadi kan ada pertanyaan tentang perak juga. betul. Kalau perak keluarnya nisabnya adalah berapa nisabnya perak? Nisabnya perak adalah sebanyak 200 dirham, bukan dinar. Dirham, beda lagi. Kalau 200 dirham sama dengan 595 gram. Haulnya sama, 1 tahun. Cuma jarang ini, jarang. Kenapa lebih banyak orang emas? Karena ternyata emas itu lebih bertahan lama. Lebih banyak orang emas karena emas bertahan lama dan bisa menjadi alat tukar. Cuma dulu kan ada dinar, ada dirham, jadi dimasukkan juga emas peraknya. Ada sahabat Nabi yang memakai hidungnya patah, kena pedang. Maka dia tempel dengan perak. Kata rusak hidungnya, kata panggil Nabi ganti dengan emas. Nah itu yang baru keluar zakatnya. Kenapa emas itu dipakai untuk zakat? Karena ternyata dia yang bertahan lama untuk investasi. Masya Allah, jadi kita bicara masalah tentang hitung-hitungan tadi ya. Sekali lagi buat jamaah yang ada di rumah. Jadi kalau bisa bicara masalah emas itu, nisabnya itu sampai ke 85 gram. 85 gram dan bertahan setahun. Dan bertahan selama 1 Ya, tahun. kalau kurang sedikit saja 80 berapa, oh berarti enggak sampai. Nggak kena. Nggak Begitu kena. juga dengan tadi silver ya. peraknya. Atau perak 595 gram atau 200 dirham. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih mungkin yang pertanyaannya gini. Nah Mas, sekarang kan saya kan pegawai nih. Ya mohon maaf ya, mungkin pegawai banyak yang nonton nih. Wah. Pegawai, saya kan punya gaji bulanan. Ya kan? Itu gimana tuh gaji bulanan saya tuh? Itu harusnya dipotong sama zakat atau enggak ya? Karena kalau misalnya saya bawa pulang aja di rumah habis. Kadang-kadang kurang gitu ya. Kan ini gimana tuh Ustaz Syam? Kalau hitung-hitungannya per Ah. bulan berarti belum cukup setahun. Oh gitu. Berarti tunggu dulu setahun atau kita mau kalkulasi dulu. Nih kalau Gini setahun. aja deh, gimana kalau kita kalkulasi setelah yang satu ini? Oh, Yang di rumah kalkulasi jangan lagi. kemana-mana, Hitung-hitung lagi. tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.